Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Rahayu dengan NPM 1121124. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah manajemen keuangan. Di sini saya akan membahas tentang rasio keuangan. Nah, sebelum ke rasio keuangan, sebelumnya ada yang tahu gak sih rasio itu apa? Nah, rasio itu sendiri merupakan rumus membandingkan satu akun dengan satu akun lainnya untuk mendapatkan sebuah nilai. Selanjutnya akan membahas secara garis besar rasio keuangan itu ada 4, teman-teman. Nah, yang pertama tuh ada rasio profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Nah, yang kedua ada rasio likuiditas, rasio yang mengukur seberapa liquid sih suatu perusahaan tersebut atau bagaimana perusahaan sanggup membayar kewajiban jangka pendeknya. Nah, yang ketiga ada rasio solvabilitas, yaitu rasio yang mengukur sejauh mana kebutuhan keuangan perusahaan dibiayai oleh hutang. Nah, yang terakhir ada rasio aktivitas, rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivitasnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas satu-satu dari rasio yang keempat itu tuh. Yang pertama saya akan membahas tentang rasio profitabilitas. Intinya tuh rasio profitabilitas itu membahas mengenai menghasilkan laba berapa sih gitu kan ya. Nah, terus di rasio profitabilitas itu ada rumus-rumus tertentu, yaitu 3 rumus. Yang pertama ada return of equity atau ROE, yaitu pengembalian terhadap modal. Nah, di sini ada rumusnya laba dibagi modal dikali 100%. Ya, yang kedua ada return of asset, yaitu pengembalian terhadap aset. Nah, di sini juga ada rumusnya. Rumusnya tuh berbeda-beda dengan tadi yang ROE itu. Nah, sekarang tuh adalah ROA, return of asset, yaitu rumusnya laba dibagi total aktivitas dikali 100%. Yang terakhir ada return of sales atau ROS. Nah, di sini juga sama ada rumusnya. Yang pertama tuh laba dibagi penjualan dikali 100%. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang tadi kan rasio profitabilitas. Nah, yang sekarang tuh ada rasio likuiditas. Nah, di rasio likuiditas itu sendiri ada 3 macam rumus. Yang pertama ada current ratio atau rasio lancar. Yang kedua ada quick ratio atau rasio cepat. Yang kedua ada cash ratio, rasio cash. Rasio kas maksudnya tuh. Nah, di sini current ratio itu apa sih? Rasio lancar itu bagaimana sih, yang kayak gimana gak sih gitu kan? Nah, di sini rasio yang mengukur kemampuan likuiditas perusahaan jangka pendek atau selama 12 bulan. Yang kedua ada quick ratio atau rasio cepat yang tadi tuh. Nah, adalah rasio keuangan yang berguna untuk menilai posisi likuiditas sebuah perusahaan, bisnis, proyek, pusat laba, ataupun pusat investasi. Nah, yang ketiga ada cash ratio. Cash ratio itu adalah rasio keuangan yang membandingkan kas dan setara kas perusahaan dengan kewajiban lancarnya seperti utang jangka pendek. Di sini saya akan membahas tentang rasio solvabilitas. Di rasio solvabilitas itu ada 2 rumus. Yang pertama DAR, yang kedua DER. Yang pertama ada DAR. DAR itu adalah debt to equity ratio, yaitu perbandingan antara hutang dan modal. Nah, nggak beda jauh dari pengertian sama rumusnya. Rumusnya juga adalah hutang dibagi modal. Nah, terus yang kedua ada
DAR atau debt to asset ratio. Nah, di sini tuh rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktivitasnya. Nah, terus di sini tuh ada rumusnya. Rumusnya tuh hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Terus yang keempat itu yang terakhir ada rasio aktivitas. Nah, di sini tuh di rasio aktivitas tuh saya mengambil salah satunya yang sering digunakan, yaitu ada perputaran total aktivitas. Nah, apa sih perputaran total aktivitas tersebut tuh? Nah, jadi rasio yang mengukur bagaimana sih perusahaan menghasilkan penjualan dengan keseluruhan aktivitasnya. Nah, nggak salah lagi, pasti ada rumus ya. Rumusnya tuh adalah penjualan dibagi total aktivitas. Nah, terus di sini ada contoh soal. Contoh soalnya ya. Di sini tuh ada neraca PT Rahayu Abadi pada tanggal 31 April 2018. Di sini kita bisa lihat ada dua bagian. Yang pertama itu yang atas itu adalah aset. Nah, yang bawah itu adalah liabilitas. Nah, nanti kita akan mengisi soal tentang current asset, quick ratio, cash ratio, dan perputaran total aktivita. Nah, dilihat dari soal tersebut. Jadi untuk rumus kan tadi sudah ditetapkan di PowerPoint di materi awal. Nah, nanti kita lihat rumus dan kita satukan apa sih yang ada di dalam aset, liabilitas, buat menghitung current rasionya, quick ratio, dan lain sebagainya. Yang pertama kita bahas tentang current ratio yang tadi rasio lancar ya. Nah, di sini tuh ada rumus current asset dibagi current liabilitas. Nah, tadi kan sudah diketahui current assetnya itu di bagian atas, yang mana dijumlahkan asetnya itu berapa sih. Nah, setelah diperhitungkan asetnya itu adalah 12 juta dibagi current liabilitasnya. Nah, liabilitasnya itu yang bawahnya tadi. Nah, sama itu juga dihitung. Berapa sih current liabilitas dari PT Rahayu Abadi itu? Nah, setelah dihitung-hitung ternyata current liabilitasnya itu adalah 11 juta. Jadi 12 juta dibagi 11 juta 1,1. Nah, di sini kan ada 1,1 X. Maksudnya X itu adalah pokoknya dikalikan 100. Jadi 110%. Gitu ya, teman-teman. Nah, yang kedua kita bahas tentang quick ratio atau rasio. Nah, di sini tuh ada rumusnya. Rumusnya tuh tidak berbeda jauh dengan current ratio, yaitu ada current asset dikurang inventory dibagi current liabilitas. Hanya saja bedanya di sini tuh penambahannya dikurang inventory, sedangkan tadi tuh kayak aset dikurang liabilitas berapa sih gitu kan untuk current ratio. Nah, kalau untuk quick ratio itu beda, teman-teman. Yaitu tentang rumusnya tuh tadi current asetnya tuh berapa? Tadi kan sama ya, 12 juta. Nah, terus inventory-nya itu ada tuh di laba rugi, laporan laba rugi. Nilainya tuh 1.500.000. Berarti 12 juta dikurang 1.500.000, 10.500.000. Nah, current liabilitasnya itu sama tadi 11 juta. Berarti 10.500.000 dibagi 11 juta, 95%, atau 0,95x. Maksudnya 0,95x tuh tadi dikalikan 100%, yaitu jadi 95%. Nah, yang ketiga kita bahas tentang perputaran persediaan, di mana rumusnya adalah cost of goods sold yang bernilai senilai 6.300.000 rupiah. Nah, dibagi average inventory, yaitu senilai 1.500.000. Jadi 6.300.000 dibagi 1.500.000 adalah 4,2x. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan oleh pemahaman saya sendiri
bisa dimengerti oleh teman-teman, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah-salah kata. Sekian dari saya, Siti Rahayu, dengan NPM 1121124. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.